Saya tahu Irfan bukan anak kandung ibu. Dan saya tidak mau anak saya punya suami laki-laki yang gak jelas. Pak Henry tahu dari mana soal Irfan bukan anak kandung saya sih? Saya nggak pernah ngomong loh sama siapapun soal itu. Di jam segini kok Irfan belum pulang ya? Kemana dia? Mobilnya juga nggak ada. Seharian ini sih dia nggak ada bilang ada lembur. Terus kemana? Tadi juga di kantin dia pergi gitu aja, nggak ada ngomong apa-apa. Ada apa sih sama anak itu? Ya Allah, telepon nggak diangkat. Apa saking sibuknya sampai nggak sempet ngangkat telepon? Irfan, kamu kemana sih, Nak? Puluhan tahun aku menganggap papa dan mama adalah orang tuaku. Papa mama yang selalu memberikan kasih sayang sama aku. Cintanya sama aku. Pa, bagi aku, papa dan mama adalah orang tua yang sangat sempurna. Tapi hari ini, hati aku seperti hancur, Pa. Bahwa aku adalah anak adopsi, Pa. Kalau Mama Leni bukan mamaku, berarti Papa juga bukan papaku. Lalu siapa orang tua aku, Pak? Saya tahu Irfan bukan anak kandung ibu. Saya tidak mau anak saya punya suami laki-laki yang gak jelas. Maaf! Tunggu, Pak Henry. Bapak tahu dari mana soal info itu, Pak? Tidak ada satu orang pun yang tahu soal itu. Irfan sekalipun tidak tahu soal itu. Kalau aku bukan anak kandung papa dan mama, lalu siapa orang tua kandung aku? Kenapa mereka membuangku, Pak? Kenapa mereka tidak menginginkan aku lagi? Sehingga aku harus diadopsi sama papa dan mama. Berarti di dunia ini aku hanya sendiri. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Dokter, apakah ada vitamin khusus gitu untuk menguatkan janinnya istri saya? Karena terlalu banyak drama di rumah ini, dokter. Saya akan memberikan beberapa obat dan juga vitamin untuk menguatkan janinnya dan juga untuk mengurangi mualnya. Karena ini kan trimester pertama ya. Akan sering berasa mual, Pak. Sebentar, Pak.
Maaf Pak Aryo, tadi saya buru-buru. Jadi saya lupa bawa buku resep. Apa saya bisa minta kertas dan pulpen, Pak? Oh, bisa. Bisa sebentar. Ini, dokter, maaf. Ya. Dokter apa ini? Masa tidak punya buku resep sendiri? Pak Aryo, ini resepnya. Tolong segera ditebus ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Kalau gitu tugas saya sudah selesai, Bu, Pak. Semoga Bu Dina keadaannya baik-baik saja ya sampai saat melahirkannya nanti. Amin. Makasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari Bu. Arya, kamu di sini aja nungguin Dina. Biar papa yang antar dokter itu. Mas, aku haus pengen minum. Boleh nggak ambilin aku minum? Boleh dong, sayang. Makasih. Kekuasaan kamu selama 10 tahun di rumah ini udah berakhir, Soraya. Kamu udah nemplokin kue di muka aku. Kamu lihat aja ya. Sebentar lagi, kamu akan berlutut dan bersujud di kaki aku. Jangan panggil aku Dina kalau aku nggak bisa naklukin kamu. Aduh. Apa lagi, sayang? Perut Sakit aku. lagi ya? Iya, perut aku sakit banget, Mas. Ini, minum dulu, sayang. Ini air hangat untuk kamu nih. Dokter praktek di klinik mana? Oh, saya biasanya praktek di klinik Santika, Pak, di Jalan Wahid Hasim. Nggak jauh ya dari sini. Boleh saya minta kartu nama dokter? Soalnya kalau ada apa-apa dengan mantu saya kan saya bisa cepat hubungin dokter. Aduh, maaf sekali, Pak. Tadi saya buru-buru karena tadi Bu Yanti menelpon saya, katanya keadaannya darurat. Jadi sampai-sampai saya lupa bawa kartu namanya, Pak. Iya, keluarga saya juga buru-buru menghubungin dokter. Oh ya, Pak, saya sambil pesan taksi online ya. Biasanya dokter kalau kesini bawa mobil kok. Hari ini mobil saya masuk bengkel, Pak, karena ada masalah dengan mesinnya. Maaf, Pak, saya mau ngecek taksi online saya kok belum dapat ya. Bu Yanti, ini mertuanya Bu Dina terus-terusan menginterogasi saya. Sepertinya dia curiga sama saya. Tolong bantu saya, Bu. Ini ngapain coba nih mertua kamu nih? Aduh, pakai nanya-nanya segala lagi. Siapa sih, sayang? Siapa lagi kalau bukan mertua kamu yang kepo itu? Kerjanya nanya mulu. Jangan-jangan dia curiga lagi. Sayang, lagian ngapain sih si Dina pakai bohong segala? Mending kalau bohongnya pinter. Ini pakai hamil. Kalau 3 bulan masih bisa ditutupin. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Mau ditutupin pakai bantal. Tapi kalau Dina sampai ketahuan, ini gawat, bahaya. Yang rugi juga bukan Dina aja, tapi kita. Dina bisa dicerain sama Aryo, terus Dina bakal balik lagi ke rumah. Dan kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Pokoknya intinya Dina itu jangan sampai ketahuan. Sayang, terus kita harus kayak gimana? Tunggu, kasih waktu aku untuk berpikir. Enaknya gimana ya? Gini aja, kamu balik lagi ke rumah mertua kamu. Terus kamu bilang ke mereka kalau dokter gadungan itu sama dengan dokternya istri kamu si Alia. Beres kan? Ya udah deh, aku kesana. Ya udah cepetan. Bikin ribet kan? Kacau. Oh ya, aku harus kasih tau Dina dulu. Dina, awas. Mertua kamu itu banyak nanya-nanya sama dokter gadungan itu. Kamu harus waspada. Mas,
Aku bosan di kamar, boleh nggak aku keluar sebentar? Tapi sayang, kondisi kamu kan masih lemah. Kamu sebaiknya istirahat, jangan banyak bergerak ya. Tapi aku pengen keluar, mas aku bosan. Ya udah. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa kok, mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Edwin, ngapain kamu ke sini? Kebetulan tadi Edwin lewat sini, Pak, dan Edwin ingat kalau Soraya hari ini ulang tahun, makanya Edwin bawain ini buat Soraya. Soraya di mana, Pak? Edwin selama bertahun-tahun gak pernah ingat ulang tahun Soraya. Tapi sekarang dia mau bawain kue buat Soraya. Ada apa ini ya? Soraya di mana ya, Pak? Soraya ada di dalam. Oh, kalau gitu nanti Edwin temuin Soraya ya, Pak. Dokter? Dokter apa kabar kok? Dokter ada di sini? Dokter? Kok dokter belum pulang? Iya Bu, tadi itu saya sudah mau pulang, tapi bapak mertua ibu nanya-nanya saya terus. Sepertinya curiga ke saya kalau saya bukan dokter. Pak, dokter ini itu dokternya Alia juga. Dokter bagus kok, terkenal, masa Papa nggak tahu? Iya kan, Dok? Kamu lihat kan, mas? Papa kamu curigain dokter aku. Kayaknya dia nggak mau deh bayi aku diperiksa. Dia tuh nggak pengen bayi kita sehat. Buktinya sekarang, dia tuh hina dokter aku. Bukan maksud saya begitu. Wajar dong kalau saya bertanya-tanya. Tapi pertanyaan bapak tadi itu sangat menyudutkan saya loh Pak. Apa sih maksud Papa? Hah? Apa sih maunya Papa? Papa nggak pengen kalau aku diperiksa sama dokter itu. Hah? Pengen kalau bayi aku ini cacat. Iya kan Pak? Papa tuh keterlaluan sama aku, Pak. Dina, kamu jangan salah paham dulu. Udah ya, Pak. Aku nggak pengen denger alasan apapun lagi. Aku udah capek sama Papa. Papa tuh emang nggak pernah suka sama aku. Dan Papa nggak pernah menganggap aku sebagai menantu Papa. Aku cuma menganggap Soraya sebagai menantunya Papa. Papa nggak pernah. Dina, udah dong. Pak Aryo, seperti yang sudah pernah saya bilang, Bu Dina tidak boleh stres. Iya, saya tahu dokter. Bentar ya dokter. Sayang, Ais, udah dong, jangan masukin hati apa yang diomongin Papa. Kamu pikirin bayi kita, ya. Dina, kamu nggak perlu nasihatin aku ya. Jangan deket-deket aku, kamu pergi dari sini. Udah Dina, sebaiknya kamu masuk. Udah sana pergi, cepat. Ayo Dina, kita masuk. Kalau memang saya tidak dipercaya di sini, lebih baik saya pergi saja Pak. Permisi. Dokter, tunggu sebentar. Papa lihat kan, dokternya tersinggung. Gimana nanti kalau Dina ada apa-apa, kalau kandungannya ada apa-apa? Siapa yang meriksa, Pak? Coba dong, Papa itu sebelum ngomong pikir dulu. Papa bisa bantu apa sih buat Dina? Selain nyakitin hati dia? Ya sudah, Papa akan bantu. Mana resepnya? Nanti Papa akan cari obatnya. Si dokter palsu tadi nulis resep. Pasti yang ditulis resep sembarangan. Kalau Papa Marwan tahu ini obat palsu, bisa habis kita. Gimana kalau Edwin aja yang beli? Kok dia bilang sama kamu? Iya Pak, biar nanti Edwin yang beli aja obatnya gimana? Oh ya Soraya, ini kado buat kamu selamat ulang tahun ya. Makasih. Sama-sama. Kalau begitu Edwin pamit permisi dulu, mau beli obat ini. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Pa, kita masuk yuk. Kamu aja masuk, Soraya. Papa masih kepingin di sini. Gimana perasaan kamu, Dina? Badanku pegal semua. Ma, emang kalau orang lagi hamil itu badannya pegel-pegel dan sakit-sakit ya? Perasaan dulu Soraya nggak pernah cerita sama Ariel. Iya memang kalau orang hamil cepat lelah. Sayang, tangan aku pegel banget. Pijitin dong. Iya ya udah, aku pijitin ya. Ada kerasan dikit. Kerasan dikit. Dulu Soraya hamil, dia nggak pernah memanfaatkan Aryo seperti ini. Beda sekali Dina sama Soraya. Mas, ada telepon tuh. Oh, biarin aja, kan aku lagi mijitin kamu. Angkat aja, siapa tahu teleponnya penting. Iya sayang, angkat aja siapa tahu penting. Iya deh. Sebentar ya. Makasih, Ma. Masih pegel ya? Mau dipijitin Mama? Boleh. Mas. Mas Aryo makin marah sama aku. Ngeliat aku aja gak mau. Gimana? Mama lihat nggak sih pijitin aku? Ya niat dong. Ini itu nggak basah sama sekali. Cuman kayak ditol-tol doang. Agak kerasan dikit dong. Duh, nggak ada tenaga sama sekali sih. Astagfirullahaladzim. Mama kok disuruh-suruh kayak pembantu sih? Ya udah. Gimana? Kurang keras. Ini? Aduh. Ini kekerasan. Loh, katanya tadi kurang keras. Sekarang kekerasan gimana sih? Ma, biar Soraya aja yang pijitin Dina. Mama temenin Papa aja. Takutnya Papa butuh sesuatu. Memangnya Papa sudah balik ke pavilion? Ya udah. Terima kasih Soraya. Pergi sana. Sekarang, tangan aku udah gak pegal. Tapi, kaki aku yang pegal. Kenapa? Kamu gak mau? Kalau kamu gak mau, nanti aku panggil mama aja buat pijitin kaki aku. Mau? Enak banget. Kamu lihat kan? Sekarang kamu mengemis di kaki aku. Buktinya, kamu lagi pijitin kaki aku. Kamu denger ya? Aku mau ngelakuin ini bukan karena aku takut sama kamu. Tapi karena aku gak rela. Aku gak mau Mama diperlakukan kayak gitu sama menantunya sendiri. Omong kosong. Omong kosong buat kamu. Buat orang yang gak pernah punya belas kasih kayak kamu. Karena kamu gak pernah tahu seperti apa kasih sayang dari orang tua. Udah ya, udah aku gak pengen kamu ngerusak mood aku. Sekarang kamu pergi dari sini. Ngapain juga ya keberduaan sama kamu? Mendingan aku sekarang berduaan sama suami aku tersayang, Mas Aryo. Sayang, Mas Aryo, Mas Aryo, Mas Aryo.
Sini sayang, aku pengen berduaan sama kamu. Mas Aryo. Mas Aryo.